Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin sekalian, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diva Putri Syafila, seorang mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudah berkenan hadir di pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada para hadirin yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berpidato. Para hadirin yang terhormat, di mana pada hari ini, Minggu 14 Maret 2021, Universitas Bina Sarana Informatika menyelenggarakan sosialisasi yang bertemakan upaya mencegah terjadinya banjir. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Kita semua tahu bahwa banjir membawa banyak sekali permasalahan. Banjir membuat orang kehilangan rumahnya, kehilangan pekerjaannya, menyebarkan berbagai macam penyakit, dan yang paling buruk adalah merenggut nyawa seseorang. Banjir memang dapat disebabkan oleh alam, namun yang paling sering justru banjir disebabkan oleh ulah manusia. Beberapa waktu yang lalu, daerah-daerah di Indonesia sedang dilanda musibah banjir. Banyak sekali masyarakat yang malah menyalahkan pemerintah dalam hal ini. Sebenarnya, pemerintah tidak sepenuhnya salah. Pemerintah sudah melakukan sebisa mereka. Hanya saja masyarakat tetap saja membuang sampah sembarangan. Meskipun sudah ada himbauan dari pemerintah agar tidak membuang sampah sembarangan, seolah-olah membuang sampah sembarangan sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Kita lihat saja banjir yang melanda Jakarta akhir-akhir ini. Pasca banjir ditemukan kurang lebih 3.350 ton sampah yang berserakan di seluruh penjuru ibu kota. 3.350 ton jelaslah bukan jumlah yang sedikit. Dengan melihat fakta yang ada, sudah seharusnya kita introspeksi diri. Jangan langsung menyalahkan pemerintah. Coba kita introspeksi diri. Apakah kita sudah membuang sampah pada tempatnya? Apakah kita sudah menghindari hal-hal yang menyebabkan banjir? Banjir oleh kegiatan manusia merupakan bencana yang disebabkan oleh terganggunya sistem drainase sehingga terjadinya penggenangan air secara berlebihan. Saat bencana ini terjadi, daerah yang terdampak akan mengalami kerugian yang cukup besar. Korban jiwa seringkali tidak dapat terelakkan saat bencana ini terjadi. Dampak negatif seperti kerusakan infrastruktur, perumahan, sekolah, pertokoan, jalan, pasar, dan lainnya juga dapat terjadi dan berdampak pada ekonomi lokal. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampak tersebut? Sedia payung sebelum hujan. Lalu sejak banjir terjadi pertama kali sehingga saat ini belum ada cara yang efektif yang mampu menghentikan bencana ini yang datang setiap tahunnya. Namun, hal yang pertama yang dapat kita lakukan adalah mulai untuk mengendalikan diri kita sendiri agar lebih memperhatikan lingkungan dan kebersihan sekitar kita. Dan juga jangan lupa untuk menanam pohon yang mampu menyerap air ketika hujan turun. Demi mengurangi dampak bencana banjir, kita harus melakukan beragam tindakan pencegahan. Tindakan tersebut diantaranya seperti membersihkan selokan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu juga bencana banjir tidak dapat dihindari. Jika tidak dapat dihindari, kita harus menyiapkan makanan dan obat-obatan darurat, mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul, dan selalu mengikuti informasi terkait ancaman bencana di daerah masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita bersiap dari sekarang, karena tidak ada yang tahu secara pasti di mana dan kapan bencana akan terjadi. Marilah kita selalu ingat bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Jika sudah terlanjur terjadi bencana seperti ini, tidak sedikit saudara-saudara kita yang dituding duka
kehilangan harta benda mereka, atau bahkan yang lebih parahnya kehilangan anggota keluarga mereka. Sedangkan kita sebagai makhluk sosial sudah sepantasnya untuk membantu saudara-saudara setanah air yang terkena musibah tersebut. Bantuan kita kepada mereka tidak harus berupa harta benda. Doa kita pun sudah termasuk bantuan kita kepada mereka. Oleh karena itu, marilah kita doakan saudara-saudara setanah air kita yang terkena musibah tersebut agar mereka diberikan ketabahan dalam menjalani musibah-musibah yang menimpa mereka. Jika kita ingin mencari banjir ini teratasi, kita harus mulai mengendalikan diri kita. Ingat, dan lebih diperhatikan adalah lingkungan sekitar kita. Dan jangan lupa untuk menanam pohon dan tidak hanya menebangnya saja. Kita juga harus mulai untuk memperlakukan sampah sebagaimana mestinya. Dan terlebih lagi, berhentilah untuk menyalahkan pemerintah yang selalu dinilai tidak bisa memberikan solusi dan jalan keluar dalam mengatasi masalah banjir ini. Karena pada dasarnya munculnya banjir bukan lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun seluruh bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga mulailah dari diri kita sendiri dan lingkungan kita masing-masing. Bisa dibayangkan jika setiap penduduk memperhatikan lingkungannya serta tidak membuang sampah tidak di tempatnya, maka tentunya bencana banjir pasti tak akan terjadi. Dan hal pertama yang dapat kita lakukan adalah mulai untuk mengendalikan diri kita sendiri dan lebih memperhatikan lingkungan sekitar kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan semoga kita semua selalu terlindungi dari segala mara bahaya dan bencana. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.